Halo teman-teman, ya ketemu lagi di cerita dari kampung. Bareng saya Andre. Jika cerita dari kampung sebelumnya saya mengangkat tentang potensi atau saya bercerita tentang kenapa saya pulang kampung, karena ternyata potensi terbesar itu ada di kampung dan sangat layak untuk kita kelola, terutama di sektor pertanian. Cerita dari kampung pada hari ini atau pada malam ini, saya akan bercerita tentang salah satu potensi yang ada di kampung saya, terutama lingkungan sekitar kampung saya. Potensi yang sebenarnya jadi perdebatan panjang kalau kita mau angkat, karena ada dua pendapat yang mengatakan bahwa setuju dengan potensi ini jika dikelola, tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sebaiknya jangan dikelola gitu, karena akan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain ya. Iya, kalau ditanya saya posisinya di mana, saya akan menjawab bahwa saya ada di tengah. Kenapa? Karena saya bukan penikmat dari potensi ini, tapi di satu sisi bahwa potensi ini saya bisa katakan sekarang jadi di sekitar kampung saya terutama ya, jadi potensi yang paling besar menguntungkan buat petani. Dan ini bisa jadi alasan menurut saya, karena saya ingin bahwa makin banyak anak muda yang terlibat di pertanian, akan jadi alasan supaya alasan buat anak-anak muda itu mau balik lagi bertani, karena ternyata pertanian itu menguntungkan secara ekonomi gitu. Potensinya apa? Ya, tembakau teman-teman. Jadi kayak 4 bulan lah ya, 4 bulan belakangan ini saya coba terlibat di pertanian tembakau. Saya coba cek di toko itu kebutuhannya apa aja untuk obat. Saya coba pernah ikut orang kita nyebutnya di sini ngecor, berpanas-panas nyiram tembakau di tengah sawah. Kebetulan orang tua di rumah nanam tembakau. Kemudian saya juga terlibat dalam beberapa proses pengelolaan tembakau. Mungkin cerita tentang pengelolaan tembakau yang kita bahas di lain waktu. Nah, yang justru saya ingin angkat tadi, potensi ini ternyata setelah saya coba hitung, kalkulasikan, sangat besar teman-teman. Iya, sangat besar menurut saya. Bahkan di hitungan dasar saya, pertanian tembakau ini nih, profit yang didapatkan sama petani itu, keuntungan bersih dari petani itu bisa 2 bahkan sampai 4 kali lipat dari komoditi lain seperti padi, jagung, atau komoditi lain seperti bawang, sayur dan sejenisnya gitu. Luar biasa, 4 kali teman-teman. Nah, balik lagi perdebatan itu. Iya, sebagian dari kita mengatakan bahwa tembakau itu nggak sehat, buruk buat kesehatan, bisa menyebabkan kanker dan lain-lain. Itu juga jadi alasan kenapa saya nggak rokok. Bahkan ada beberapa kelompok yang maaf tanda petik mengharamkan tembakau itu sendiri gitu. Menurut saya itu sah-sah saja, dan ya itu memang benar, tembakau itu buat orang yang mengkonsumsinya itu sakit gitu. Cuman gini, pendapat saya adalah selama belum ada sistem atau komoditi yang menguntungkan lebih besar dari tembakau buat petani, maka saya mengatakan bahwa ya udah, saya jadi pihak yang setuju bahwa tembakau itu jadi komoditi yang dikembangkan. Karena gini, ngomongin tentang potensi di kampung teman-teman, potensi terbesarnya adalah pertanian. Kita harus sepakat itu. Pertanian komoditinya banyak. Dari beberapa komoditi yang saya tahu, let's say lah yang paling terdekat dengan saya di sekitar saya, kemudian petani-petani yang datang ke toko dan menanam beberapa komoditi, padi, jagung, kemudian sayur, bawang, itu saya bisa katakan bahwa hasilnya pas-pasan, bahkan kurang. Nggak jarang petani di toko itu minus. Saya sedikit cerita, misalnya gini, kita ngomongin pertanian jagung. Jagung itu untuk 1 hektar
biayanya sekitar 6 juta, 6-7 juta. Kemudian hasil panennya mungkin paling bagus itu 11 ton. Berarti kita paling bagus 10 ton, 11 ton. Bahkan banyak yang 9 ton, bahkan ada yang 7 ton gitu. Let's say kita 11 ton ini angka terbaik lah dari hasil panen 1 hektar jagung dengan biaya 6-7 juta itu. 6-7 juta. Harga sekarang jagung tongkol kering di petani itu bersih 170 atau 175. Biar simpel nih, 170 atau 175. Jadi kalau 10 ton petani cuma bisa dapat sekitar 17 juta. 10 ton 17 juta. Kalau 11 ton berarti sekitar 11 kali sekitar 19 juta. 19 juta. Atau kita pukul rata 17 juta kalau 10 ton. Biaya 6 juta plus lain-lain. Jadi petani cuma dapat sekitar ya 10 juta lah. Belum kita ngomongin biaya operasional dan lain-lain gitu. Let's say 10 juta itu bagus. Tapi kalau petani lagi nggak beruntung 1 juta 2 juta itu kalau 2 juta 3 juta itu kalau dapat gitu. Nah itu 3 bulan teman-teman. Kalau 10 juta 3 bulan 3 juta. Kita bandingin dengan padi lah, mirip-mirip padi juga ya, paling bersih untuk 1 hektar itu sekitar belasan juta lah yang didapatkan petani selama 3 bulan. Atau enggak komoditi bawang itu hasilnya bagus, tapi ya biayanya itu hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat lah, 2 kali lipat dari biaya jagung atau enggak padi. Obatnya itu gila-gila mahal, pupuknya pun harus yang berkualitas. Bahkan resikonya sangat tinggi di bawang karena biaya yang tinggi itu kadang-kadang harga bawang itu drastis turun. Dan kalau saya boleh cerita di toko itu ada beberapa petani yang bisa saya katakan bahwa ya mendekati bangkrut lah karena punya catatan hutang itu sekitar ya 8-50 juta ada. Itu kita ngomongin tentang bawang. Nah, balik lagi ke jagung sama padi tadi. Bagus itu dapat petani itu bisa dapat 10 juta 1 hektar. Bandingin dengan tembakau teman-teman. Tembakau itu kalau kita pukul rata aja ya teman-teman. Nih ini kita ngomongin hal yang sederhana aja karena maksud saya kita ngambil rata-rata gini. Dalam 1 hektar tembakau itu petani bisa dapat sekitar 100 bal. Bal itu kayak packingan tembakau yang terdiri dari 20 tumpi lipatan kecil-kecil itu. Ya kurang lebih 100 bal tembakau. Dan teman-teman tahu berapa harga tembakau? Fantastis teman-teman. Bisa nyentuh harga kisaran tembakau itu dari bawah sampai tinggi itu mulai dari 400 sampai 2 juta lebih. Kalau kita ambil rata-rata 12.200.000 atau enggak 1 juta deh, itu minim banget itu rata-rata 1 juta kali 100 petani dapat 100 juta. Biaya tembakau berapa? Hampir 2 kali lebih, hampir setengahnya dari biaya jagung. Kalau jagung itu bisa 7 juta, tembakau cuma 3,5 juta. Itu dari pupuk ya, maksudnya dari obat-obat pestisida dan pupuk di toko. Hasil riset kecil-kecilan saya di petani cuman 3,5 juta 1 hektar 100 juta. Operasional untuk ini setelah kami hitung itu operasional untuk tembakau itu per balnya sekitar 250.000 kali 100 2,5 juta. 25 juta. 25 juta tambah 3 juta, let's say 30 juta. 30 juta mantap, 35 juta lah biaya yang dikeluarkan sama petani. Keuntungannya berapa? 65 juta per 1 hektar. Periodenya itu 5 bulan karena tembakau itu panen pertama kali itu bulan ketiga di umur 3 bulan. Kemudian dipetiknya itu nggak langsung semua, jadi per minggu itu petik sekali. Biasanya tembakau itu satu kali, maksudnya satu musim tembakau itu petani petiknya antara 5 sampai 7 kali, dan itu periode waktunya 1,5 bulan.
mentok bersih lah 2 bulan. Jadi 3 bulan tambah 2 bulan 5 bulan. Tani bisa untung 65 juta. Yang tadi cuma 10 juta, berapa kali lipat? 6 kali lipat lebih dong. Bisa bayangin? Ya, itu kita pukul rata lah. Atau enggak usah dimulung 65 juta. Mungkin ada beberapa orang yang bakalan mengatakan bahwa enggak kok enggak segitu gitu. Cuman itu hasil riset kecil-kecilan saya. Ya minimal misalnya dapat 50 juta dari 100 juta. Atau enggak dari 1 hektar yang tadinya 7 juta cuma dapat 10 juta 5 kali lipat. Dan gila teman-teman, maksud saya gini, itu kalau kita bawa tadi ya, pertanian tembakau ya balik lagi. Jadi kayak saya mikirnya bahwa oke, selama 2 kali kan dalam 1 tahun periode pertanian itu biasanya 3 kali nanam padi, jagung ataupun tembakau sendiri. Oke, 3 kali. Saya berpikir bahwa sampai saat ini nggak apa-apa 2 kali nanam padi atau 2 kali nanam jagung, itu buat kebutuhan sehari-hari di musim panas, musim yang sekarang ini, bulan-bulan ini, di sekarang bulan September atau September, Agustus, Juli. Nah, periode Juni atau enggak akhir Mei, periode Juni sampai Agustus petani nanam tembakau, hasilnya buat investasi. Ya 50 juta misalnya bersih nih, itu buat nabung, buat investasi lain, buat kebutuhan lain, untuk investasi pendidikan dan lain-lain. Itu cukup menjanjikan. Ya itu tadi, jadi kayak 2 kali untuk kebutuhan sehari-hari, petani juga masih bisa nanam sayur, kemudian berasnya masih bisa dibeli dengan harga murah ke yang produksi beras, jagungnya bisa itulah penghasilan misalnya tadi yang 2 kali 10 juta 20 juta itu untuk kebutuhan selama 6 bulan itu menurut saya di kampung cukup lah. 2 juta per bulan itu menurut saya 2-3 juta per bulan itu apa yang cukup untuk hidup di kampung. Bonusnya di let's say akhir tahun ketika panen tembakau itu dapat 20 juta itu buat tabungan. Jadi kayak petani punya investasi dari tahun, investasinya ini bisa dikelola lagi untuk banyak hal. Untuk petani mau coba berusaha bisnis kecil-kecilan dan sejenis, kemudian ada sumber penghasilan lain yang kemudian bisa jadi kayak pemenuhan sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi kayak balik lagi teman-teman, ngomongin tembakau akan selalu 2 sisi, ada yang setuju, ada yang enggak. Posisi saya adalah sampai kita punya sistem pertanian yang bisa menentukan buat petani, sebelum kita menemukan sistem pertanian yang menentukan buat petani, saya merasa bahwa nggak apa-apa nanam tembakau dulu sampai pemerintah kita, enggak orang-orang kayak saya, anak muda yang punya pendidikan, yang aku sarjana pertanian, yang punya gelar magister, yang punya dokter, yang punya pengalaman luar negeri, mau konsep bareng-bareng sebuah sistem pertanian yang membuat petani itu jadi profesi yang diidam-idamkan anak muda. Sebelum kita ketemu sistem kayak gitu, saya jadi orang yang mengatakan bahwa saya setuju tembakau dibudidayakan, karena itu bisa jadi daya tarik petani muda. Sedikit cerita dari pertanian tembakau belakangan ini, tahun ini nih, saya nemukan beberapa teman-teman saya yang akhirnya bisnis tembakau. Potensial, bisa menguntungkan, bisa dapat 2-3 juta per bulan dari jualan tembakau, ya kenapa enggak? Yang penting itu masih halal sih menurut saya. Itu tadi cerita saya tentang tembakau, teman-teman. Balik lagi, ya kampung itu potensinya sangat lengkap asal mau dikelola. Pertanian itu seharusnya menjadi profesi yang diidam-idamkan sama anak muda, dan harus sama-sama kita pikirkan gimana caranya membuat sistem pertanian, baik bisnis di bidang pertanian atau pola tanam dan segala macam yang bisa menguntungkan buat petani. Karena
kalau semakin kesini semakin sedikit anak muda yang mau jadi petani, yang mau ngurusin bisnis pertanian, maka tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan dibanjiri yang beras impor dari Vietnam, beras impor dari Thailand, beras atau ganja impor dari luar negeri lainnya. Padahal kalau kita ngelihat dari segi potensi geografis, Indonesia itu Zabul Khatulistiwa dengan terkenalnya tongkat kayu ditanam itu bisa tumbuh. Harusnya kita bisa jadi lumpuh banget dunia. Cuman kan realitanya sekarang adalah itu tadi, gak ada yang bisa diharapkan dari pertanian kecuali tembakau saat ini. Jadi saya heran bahwa anak-anak muda itu nggak mau bertani karena ya udah, lu mau jadi petani tapi hidup pas-pasan itu ya udah, punya lahan 50 are itu susah sekarang. Punya 20 are kalau bertani tembakau dapat 10 juta per 5 bulan tuh lumayan. Terus hari-hari itu bisa hidup nanam sayur dan lain-lain. Ya apapun itu loh. Kalau enggak kita yang mulai, anak muda itu terutama mau coba pulang kampung, terus ya ngurusin pertanian di kampung kita, coba main di bisnis pertanian, coba ngembangin sistem bisnis pertanian yang lebih berkeadilan, maka jangan harap beberapa tahun ke depan kita bakalan swasembada. Ya, tinggal tunggu aja beras impor datang ke pasar, bahkan menuhin warung-warung kecil. Itu aja teman-teman cerita dari kampung hari ini. Sampai ketemu di cerita dari kampung selanjutnya. Ingat teman-teman, sekali lagi, Indonesia tidak akan nyala terang benderang hanya gara-gara obor di ibu kota, tapi dia akan terang benderang oleh lilin-lilin kecil yang dinyalakan di desa-desa. Mohon maaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.